mediasi pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Yayu Uji Rahayu, ibu-ibu sekalian bisa memanggil saya Yayu. Selanjutnya persilakan ibu-ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan bisa dimulai dari ibu. Saya Lea, Bu. Saya kuasa hukum dari Ibu Mila, selaku penggugat dalam kasus Ibu dan Ibu Mila telah memberikan kuasa kepada saya. Baik, silakan kepada ibu. Saya Surati, saya kuasa hukum dari Bapak Tono selaku tergugat dalam kasus ini. Bu dan Bapak Tono telah memberikan kuasa kepada saya. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa dalam pasal 4 disebutkan semua sengketa wajib terlebih dahulu dilakukan mediasi. Bahwa seperti pada sidang pertama, ibu-ibu sekalian telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral, yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara ibu-ibu sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka dimohon pihak yang lain untuk mendengarkan dan dilarang untuk menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan. Dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah ibu-ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Mila yang telah memberikan kuasa kepada Ibu Lea untuk menyampaikan keterangannya. Apakah Ibu Suharti setuju? Silahkan, Bu, tapi nanti saya juga dapat dengarkan, Bu. Iya, Bu. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Lea selaku kuasa hukum dari Ibu Mila, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu selaku kuasa hukum dari Bapak Tono untuk berbicara. Silakan Ibu Lea. Jadi begini, Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Mila. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir, dan klien saya telah menyalurkan sepatu aset kepada Bapak Prihartono.
Memang Bu, selama ini pihak Bapak Tono tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan dari klien kami. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, pihak Bapak Tono tidak melakukan kewajiban membayar tagihan dari klien kami. Walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo, klien kami sudah menghubungi pihak Bapak Tono berkali-kali. Tapi tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu, klien kami memutuskan untuk menggugat Bapak Tono. Tindakan kami cukup tepat, bukan Bu? Baiklah, jadi klien ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Benar Bu. Dan klien ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian klien ibu juga mengharapkan agar komunikasi antara klien ibu dengan Bapak Tono diperbaiki. Benar demikian? Benar Bu. Apakah penjelasan ibu sudah cukup atau ada tambahan lagi? Saya hanya menambahkan sedikit Bu. Sepatu Asak adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan, sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan Bu. Oh begitu, baiklah seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Lea. Jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya klien ibu menganggap Bapak Tono adalah sebagai pelanggan utama. Benar demikian Bu? Iya Bu, benar. Jadi apa yang ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi, seperti yang klien kami sebutkan dalam surat gugatan kami, atau mengambil surat gugatan bahwa kami menggugat Bapak Tono untuk segera membayar tagihan dari klien kami sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Mila, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Suharti yang telah diberikan kuasa oleh Bapak Tono untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Mila. Namun, selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunggak pembayaran dan Ibu Mila harusnya berterima kasih kepada klien kami karena sepatu tersebut sudah diiklankan di televisi. Saya sangat kaget kenapa Ibu Mila dengan tiba-tiba menggugat klien kami. Untuk itu klien saya berniat untuk menggugat dari Ibu Mila karena dengan adanya gugatan ini nama baik klien saya sangat tercemar. Oh, jadi Ibu merasa usaha klien Ibu kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik klien Ibu. Kemudian Ibu menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Mila dan juga Ibu mengharapkan agar kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu Bu? Benar Bu. Apakah ada tambahan lagi Bu? Tidak ada Bu, saya berikan jelas, klien saya sangat kaget dan kecewa atas adanya gugatan dari Ibu Mila. Karena hal ini bisa berpengaruh Bu pada image toko gaya milik klien saya Bu.
Tono ada beberapa kesepakatan awal, yaitu yang pertama, Bapak Tono dan Ibu Mila sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Yang kedua, Bapak Tono dan Ibu Mila juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu ibu-ibu sekalian? Benar, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah ibu-ibu sekalian ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Mila menganggap Bapak Tono adalah pelanggan utama. Dan sebaliknya pihak Bapak Tono menganggap kerjasama dengan Ibu Mila adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usahanya. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat dari pihak Ibu Mila mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Bapak Tono di kemudian hari? Iya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis klien saya dengan Bapak Tono itu sangat terjalin cukup baik Bu. Tapi klien saya sangat kecewa Bu dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi klien Ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Tentu Bu. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah klien Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Tono di kemudian hari? Iya Bu, bisa saya pertimbangkan. Baik, mengenai penjelasan dari pihak Ibu Mila, apakah pihak Bapak Tono ada tanggapan? Ya, Bu. Sebenarnya klien saya tidak merusak hubungan kerja dengan Ibu Mila, tetapi Ibu Mila lah yang tidak mensuplai sepatu kepada klien saya, Bu. Dari penjelasan ibu-ibu sekalian dapat disimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Benar, Bu. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menuliskan di laptop mengenai definisi permasalahan. Dari ketiga permasalahan tersebut, mana yang ingin ibu-ibu bahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Lea selaku kuasa hukum dari Ibu Mila? Yang jelas Bu, klien kami menginginkan agar dibayar secepatnya Bu. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dahulu. Baik Bu, selanjutnya Ibu Surati, bagaimana menurut Ibu? Terus terang saja, Bu, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda. Jika ada kelanjutan hubungan bisnis. Bagaimana Ibu Lea? Apakah ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju. Kalau kita bahas masalah kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah ibu-ibu sekalian setuju? Iya Bu, saya setuju. Saya juga setuju, Bu. Benar demikian ya? Iya Bu, benar.
kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu sekalian mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Kira-kira siapa yang lebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Mila dengan Bapak Tono di kemudian hari. Apakah ibu-ibu sekalian memiliki usul untuk penyelesaian masalah tersebut? Bu, sebenarnya klien saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Tono. Tapi, klien saya tidak mau kejadian semacam ini terulang lagi. Sehingga klien saya tidak ada kepastian pembayaran dari Bapak Tono. Jika ada kepastian pembayaran, maka klien saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini lagi. Pasti kalau saya akan bayar. Toh selama ini klien saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan klien saya, tetapi ada hal dan satu yang mungkin tidak bisa dibicarakan di sini. Mohon Ibu mengerti sedikit dong. Apakah Bu Suhati memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Mila jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya mungkin klien saya bisa berikan jaminan kepada Ibu Mila. Oh, jadi klien Ibu sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Mila? Jaminan berupa apa? Ya jelas dong, Bu. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memberikan bagaimana caranya pembayaran terhadap Ibu Mila. Apakah dengan jaminan atau apa gitu loh. Namun saya sendiri tidak bisa memutuskan sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali dapat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya, sehingga klien saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Mila. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang membuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan serta jaminan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin Ibu. Ya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik Bapak Tono dan Ibu Mila sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Bapak Tono dan Ibu Mila masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari.
yang dapat diterima dari kedua belah pihak dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Tono dan Ibu Mila kita tunda dahulu? Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Apakah Bu Suharti memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Mila itu tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Mila itu tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah itu masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya yakin klien saya pasti akan membayar utangnya. Dan klien saya berjanji tidak menjelek-jelekan Ibu Mila di depan umum. Baik, saya melihat pihak Bapak Tono cukup beritikat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Lea? Silakan Bu. Iya, pada dasarnya klien saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi, Bu. Tapi klien saya sangat emosi karena Bapak Tono tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan klien saya terjalin dengan baik, maka klien saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan klien saya berjanji masalah ini tidak dikeluarkan di publik. Baik, dari penjelasan ibu-ibu sekalian, saya melihat bahwa baik Bapak Tono maupun Ibu Mila sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Bu Lea dan Bu Suharti ada usulan mengenai hal ini? Ya, begini Bu. Mengenai pembayaran, klien saya pasti akan membayarnya. Tapi untuk saat ini klien saya memang belum bisa memenuhi pembayaran itu. Karena dikarenakan ada masalah di perusahaannya. Jadi saya mohon kepada pihak Ibu Mila harus sabar sedikit. Karena klien saya minta waktu sekitar 6 bulan. Bisa kan Bu? 6 bulan? Ibu mempermainkan klien saya ya? Mana mungkin klien saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya klien saya minta dibayar sekarang. Masa Ibu nggak percaya sama klien saya? Ibu nggak mau mengerti sih? Bu, kenapa klien Ibu bisa bayar iklan dengan mahal, tapi tidak mau membayar klien saya? Kan aneh. Kalau begitu, kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Hei, sebenarnya klien Anda itu harus berterima kasih sama klien saya. Klien saya yang telah berhasil memasarkan sepatu ini dan mengiklankan sepatu itu hingga terkenal sampai sekarang. Masalah klien kamu menggugat klien saya, dasar nggak tahu diri klien kamu itu.
sabar, jangan emosi. Tenang, tenang. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau dibicarakan Ibu? Dibicarakan berdua. Ya, saya tidak boleh tahu. Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bisa bocor. Jangan khawatir, Bu. Apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta ibu-ibulah yang akan menyampaikan sendiri. Jadi, apakah ibu-ibu sekalian setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus? Saya tidak keberatan kok, Bu. Ibu Lea? Selain saya juga tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu dengan Bu Suharti lebih jauh untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Lea tidak keberatan? Tidak masalah, Bu. Kalau begitu, saya menunggu di luar ya. Baiklah, silakan. Sebelumnya, di mana antara Bapak Tono dan Ibu Mila telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu, apakah wajar kalau klien Ibu meminta Ibu Mila menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutangnya? Dan menurut Ibu, apa alasan Ibu Mila tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Saya tidak tahu, Bu. Kira-kira menurut Ibu, mediator bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena pihak Ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Mila? Dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa pihak Ibu belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya, dia tidak berpikir semacam itu. Karena klien saya pasti akan bayar, Bu. Jika Ibu berada dalam posisi pihak Ibu Mila, apa yang akan Ibu rasakan? Apakah Ibu akan meningkatkan volume bisnis, sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Ibu, apa yang bisa Bapak Tono lakukan agar Ibu Mila yakin bahwa klien Ibu akan membayar? Apakah Ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak Tono dan Ibu Mila dapat tetap terjalin? Begini, Bu. Sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja, Bu. Sebagai mediator, tentu saya akan menjaga kerahasiaan Ibu dan klien Ibu. Oke, kalau begitu gini, Bu. Walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya beliau harus jaga image benar-benar.
Jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Ibu, jangan sampai Ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun. Baik Bu, saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersil itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Mila, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin Bu, jika pihak dari Ibu Mila bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan seperti aset, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Mila. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Mila. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Ibu, pihak Ibu Mila akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan klien Ibu dan memberikan keringanan kepada klien Ibu. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Ibu yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Mila? Ya tentu Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Mila juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Ibu sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun klien saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko klien saya itu masih cukup baik. Dan saya yakin pastikan saya bisa melunasi hutangnya kepada Ibu Mila. Namun klien saya masih minta tenggang waktu beberapa bulan Bu, sehingga klien saya bisa melunasi hutangnya kepada Ibu Mila. Pasti Ibu Mila akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan kalian Ibu lakukan selama Ibu Mila menunggu? Coba Ibu bayangkan bagaimana jika Ibu Mila tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan klien Ibu. Itu sangat parah sekali Bu. Toko klien saya bisa tutup Bu kalau Ibu Mila tidak mensuplai sepatu aset kepada klien saya. Klien saya tidak bisa menjual sepatu aset karena yang dicari orang-orang di toko klien saya adalah sepatu tersebut. Ya, mungkin klien saya masih bisa meningkatkan tawarannya kepada Ibu Mila untuk mencicil hutangnya 3 bulan Bu dari hutang sekarang. Ya, kalau begitu Bapak Tono sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Mila secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Benar begitu Bu? Ya benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak Tono membutuhkan waktu berapa bulan? Klien saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi bulan ke-7 hutang klien saya kepada Ibu Mila sudah lunas. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak Tono sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Mila secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar Bu. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Ibu Mila? Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Mila mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah, kalau begitu nanti akan saya sampaikan sendiri. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Ibu Mila.
pertemuan sebelumnya antara Ibu Lea dan Ibu Suharti telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya tanya, kira-kira apa yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Bapak Tono? Bagaimana? Yang pasti, saya akan malu sekali, Bu. Apalagi kalau masalah hutang sampai diketahui orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan klien saya sudah jelas, Bu. Bahwa klien saya menginginkan hutang Bapak Tono segera dilunasi. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkan di sini, Bu, apakah Ibu akan membocorkannya kepada Bapak Tono? Saya berjanji, Bu, karena sebagai mediator, saya berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan di forum ini. Silakan Ibu bercerita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bu, bahwa klien saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli, dan klien saya adalah satu-satunya pembeli, dan kemudian menyalurkan kepada Bapak Tono. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Tono, maka secara otomatis klien saya tidak bisa menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli. Dan akibatnya klien saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Selanjutnya, klien saya memutuskan untuk menggugat Bapak Tono. Selanjutnya, Ibu Yuli juga tidak bisa menyuplai sepatu lagi ke klien saya. Maka dari itu, klien saya tidak bisa menunggu, Bu. Baiklah, selanjutnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan pihak Bapak Tono. Karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan Ibu ini, pihak Bapak Tono akan mengerti mengenai kesulitan klien Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya Bapak Tono mau membayar kepada Ibu Mila, tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan dicicil? Apakah dapat diterima? Mungkin klien saya butuh waktu untuk bicara dulu dengan Ibu Yuli. Tapi mungkin klien saya nantinya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya dicicil selama 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu Mila bisa menerima pembayaran secara dicicil ya? Ya, benar, Bu. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu Mila terima? Mungkin mekanisme pembayaran seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan sejumlah pembayaran 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti, Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Tono mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana, Bu? Baik, Bu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan kuasa hukum Bapak Tono maupun dengan kuasa hukum Ibu Mila, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Lea? Apakah Ibu Suharti setuju? Silahkan, Bu. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, Bu, bahwa klien saya menginginkan kepastian mengenai hutang Bapak Tono sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Tono berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis,
maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan klien saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Ya, apakah masih ada penjelasan lain, Ibu? Cukup itu, Ibu Mediana. Kalau begitu, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Suharti mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah Bu, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa toko sepatu Java milik klien saya memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun daya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga ini menyebabkan penyebab utama klien saya tidak bisa membayar hutangnya kepada Ibu Mila. Namun berkat iklan tersebut, maka toko sepatu klien saya terkenal dan sepatu aset pun juga ikut terkenal. Bahkan sampai sekarang ini dan digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis klien saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan klien saya akan membaik dan dipastikan klien saya bisa membayar hutangnya kepada Ibu Mila. Baik, jadi Ibu merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak Tono akan segera membaik? Ya Bu. Yang saya perlu tanyakan, bagaimana klien Ibu bisa melunasi hutangnya yang sebesar 200 juta itu kepada klien saya, Bu? Karena klien saya membutuhkan sekarang ini. Bapak Tono membayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu, Bu. Bagaimana Ibu Suharti? Apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Lea? Seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah, bahwa kondisi klien saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga klien saya tidak bisa membayar kewajibannya. Namun, jika Ibu Mila menyetujui kalau membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi bulan keenam cicilan hutang klien saya kepada Ibu Mila sudah lunas. Tampaknya pihak Bapak Tono telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Lea? Apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan Ibu Suharti tersebut? Wah, klien saya ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta rupiah itu merupakan uang yang cukup besar. Sebenarnya klien saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan tersebut. Namun, klien saya keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Klien saya pun juga menginginkan adanya jaminan berupa pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa dilanjutkan? Mengenai pembayaran 200 juta itu Bu, klien saya harus berdiskusi dengan keluarganya dulu. Karena klien saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Lea? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Ibu Suharti untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau Pak Tono butuh waktu, saya setuju saja, Bu. Baiklah kalau begitu. Bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu saya setuju. Baik kalau begitu. Sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang disepakati oleh ibu-ibu sekalian. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari.
baik pihak Ibu Mila maupun Bapak Tono telah menyetujuinya. Dan kedua, baik Bapak Tono dan Ibu Mila setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak Tono dan Ibu Mila sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Baik pihak Ibu Mila maupun pihak Bapak Tono telah menyetujuinya. Dan yang kedua, baik Bapak Tono dan Ibu Mila telah setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak Tono dan Ibu Mila sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan Bapak Tono berikan kepada Ibu Mila. Benar begitu ibu-ibu sekalian? Benar, Bu. Baiklah, kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari pihak Bapak Tono, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayarannya untuk bulan ketiga dan bulan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah, dan kemudian di bulan kelima dan bulan keenam pembayaran masing-masing 40 juta rupiah, sehingga pada bulan ini hutang Bapak Tono lunas. Kemudian usulan kedua dari pihak Ibu Mila, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah, dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Apakah dari 2 usulan ini, baik Ibu Lea dan Ibu Suharti, ada tawaran atau usulan lain? Atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Bu Suharti? Baiklah, setelah klien saya mempertimbangkan bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan klien saya menjaminkan BPKB, Mercedes, dan milik klien saya kepada Ibu Mila sampai hutangnya lunas. Bu, saya mau izin untuk telepon sebentar. Silakan Bu. Halo Ibu Mila. Bu, ini saya lagi mengobrol dengan pihak Bapak Tono mengenai kesepakatan pembayaran. Dari pihak Bapak Tono, dia meminta bayaran dicicil mulai bulan depan sebesar 50 juta. Gimana Bu? Oh, iya Bu, baik. Ya, terima kasih Bu Mila.
Sudah. Iya, menurut saya walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang ibu-ibu harapkan semua, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu, mungkin ibu-ibu dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Ibu Lea? Apakah penawaran Bapak Tono dapat diterima? Iya, baiklah. Kalau begitu, klien saya juga setuju. Oke, jadi Ibu Mila dan Bapak Tono telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Tono, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas. Dan Bapak Tono akan memberikan jaminan berupa BPKB Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu ibu-ibu sekalian? Ya, benar. Ya, benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Mila dan Bapak Tono. Kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2021, dan besarnya cicilan adalah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat, bulan April 2021, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Tono. Benar begitu ibu-ibu? Benar, Bu. Ya, saya juga setuju, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut, ibu-ibu harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akte perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Tono, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Ibu Suwarti? Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju, Bu. Bagaimana Ibu Lea? Ya, Bu, saya setuju. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hadis sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti.